kasih Tuhan, kami mengasihi Engkau. Semua yang kami lakukan, memuji, menyembah, mendengar kebenaran firman-Mu, kami lakukan karena kami mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kita semua katakan amin. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Katakan dari hatimu, haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Yang terutama bagi kami, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencinta. Katakan haleluya, 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 saya mencinta Yesus segenap hati. Saya mau cinta, saya cinta Yesus. Dari awal lagi katakan yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama, ya Tuhan, di dalam hidup ini, memuliakan nama. Sekali lagi ya
segenap hati kami. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta sama-sama saudaraku, katakan aku mengasihi Engkau. Kau segala-galanya, hanya Kau yang ku nanti. Segenap hati dan jiwaku Terima kasih Tuhan, terima kasih
atas hari yang indah ini, di mana Tuhan kami datang di tempat rumah-Mu, bukan hanya kami beribadah, namun kami ingin membangun hubungan dengan Tuhan, supaya roh kami menyala-nyala kembali. Supaya pengetahuan kami bukan menguasai hidup kami, tapi roh kami itu yang menguasai kami. Supaya kami tidak menjadi orang yang sombong rohani, yang sudah merasa hafal, merasa tahu dan lama ikut Engkau, namun roh kami menjadi padam. Oleh karena itu kami ingin hari ini, supaya roh kami bangkit kembali. Apapun masalah kami Tuhan, jikalau roh kami bangkit, maka roh-Mu akan berkuasa atas hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan, mereka yang sakit, punya masalah, punya persoalan, tantangan. Kiranya Tuhan balik dalam karir, studi, keluarga, Engkau yang akan memelihara, memulihkan, menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, shalom. Saudara, dalam kekristenan kita ini bukan sekedar kita ini datang di gereja atau membaca firman. Mungkin itu adalah warisan dari orang tua kita. Tetapi yang pasti saudara, warisan itu pasti kita punya. Namun warisan itu sebenarnya sudah menjadi hak kita dan kita bisa pergunakan. Artinya di sini saudara jangan cuma sebagai warisan, sebagai pandangan hidup saja. Yaitu saudara cuma memandang. Namun itu harus juga menjadi satu kehidupan di dalam hidup saudara. Sehingga kekristenan kita itu hidup, saudara. Yaitu kita punya hubungan dengan Tuhan. Saya lihat di akhir-akhir seperti ini, hubungan kita dengan Tuhan itu, saudara, perlu untuk ditingkatkan. Karena ketika Yesus mulai mengajar, yaitu di khotbah di bukit, ketika dia mulai mengajar, saudara, itu ada namanya pengajaran khotbah di bukit. Dia berkata juga mengajarkan tentang doa, yaitu Bapa kami di surga. Itu orang terkejut. Kenapa terkejut? Karena saat itulah Yesus memproklamirkan bahwa Allah kita itu adalah Bapa kita. Saudara, nggak gampang. Itu berarti adalah satu hubungan yang akrab. Jadi kekristenan kita jangan sebalik saudara cuma ya Bapak kami di surga. Nikmati dan pahami, jiwai nama Bapak itu. Apakah kita punya hubungan yang akrab sebagai anak dan Bapak kita yang ada di surga. Suatu hari saudara, yaitu pada tahun-tahun 1996, ketika saya ada misi ke NTT. Anak saya mungkin masih umur 1 tahun. Ketika kami misi NTT, anak saya titipkan ke mertua saya. Mertua saya juga seorang pendeta. Ketika saya berangkat ke NTT, ternyata setelah sampai, mertua saya telepon. Jadi ini loh, anakmu itu waktu dengar pesawat terbang, dia lari keluar gitu. Dia berkata, Papa, turun Papa gitu. Aku di sini gitu. Saudara, saya dengar begitu, hati mana bapak yang gak hancur? Itu anak masih 1 tahun, saudara. Tapi saat itu, saya lagi berpikir, kenapa Tuhan kok seperti ini? Suara Tuhan berkata, Fengki, apakah kamu bisa menangis? Seperti anakmu kalau ku bawa pergi, pulang, jika aku tidak bicara kepadamu. Saudara, itu sulit. Seakan-akan Tuhan berkata, apakah kamu bisa menangis kalau aku tidak bicara kepada kamu? Artinya kalau orang yang kita cintai, saudara, itu dipanggil Tuhan, pasti kita mengeluarkan air mata. Pasti namanya menangis, karena ada kesedihan. Apakah kita ini sedih kalau Tuhan tidak bicara kepada kita? Saudara bisa jawab sendiri. Saya kira belum tentu sedih. Karena kekristenan kita ini sudah kekristenan kewajiban, bukan hubungan. Makanya kita maju mundur. Oleh karena itu mulai sekarang, ayo kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Membangun hubungan kita dengan Tuhan bukan fisik yang kuat, bukan jiwa yang mau saudara bermegah-megah, mau nyaman, mau enak, mau dipuji, mau egois, tetapi roh kita yang hidup. Karena Tuhan tidak bersentuhan dengan jiwa kita, dengan tubuh kita. Tuhan akan bersentuhan dengan roh kita, saudara.
Oleh karena itu saudara, kalau kita mau belajar firman Tuhan sungguh-sungguh, kita lihat dulu firman Allah di dalam kitab Yohanes pasal 3 dengan temanya meneduhkan jiwa, membangkitkan roh, seri keempat. Seri 1, 2, 3 itu ada di Jakarta minggu kemarin. Ini sekarang seri keempat. Kita lihat dulu Yohanes 3 ayat 5 sampai 10. Jawab Yesus kepada seorang tokoh agama yang bernama Nikodemus. Tokoh agama yang hafal semua firman Allah, yang duduk di rumah Allah, membaca firman Allah, doa puasa dan sebagainya. Dan dia berkata, aku berkata kepadamu, tokoh agama ini, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, jadi kalau saudara sudah dibaptis, itu jadi Kristen. Tapi kalau kita tidak hidup dalam roh, bukan bahasa roh ini. Ya, artinya hidup dalam roh itu apa-apa. Daging harus mati. Daging itu saudara iri hati, sakit hati, dan sebagainya itu daging. Tapi kalau roh itu lain, damai, mengampuni, mengasihi, rendah hati itu roh. Nah, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Nah, kita di gereja, kita pasti kaya, kita pasti kuat, kita diberkati. Bukan salah saudara, itu Tuhan, setan aja buat, apalagi Tuhan nggak bisa buat. Tapi daging tidak bisa dihidupkan di gereja. Roh kita untuk cinta Tuhan. Tuhan akan memberkati kita, itu pasti. Tapi roh kita yang harus, bukan daging kita yang nuntut kepada Tuhan. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus kaget dia. Bagaimana? Aku sudah tua begini. Terus, angin bertiup kemana ia mau, dan kau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang. Itu saudara bicara tentang lawatan Tuhan, suara Tuhan, ya saudara, hidup dalam roh seperti itu. Atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Kita tidak bisa tentukan hidup kita mau kemana. Saudara mau planning apapun juga. Hari ini saya lihat saudara ada di Singapura. Pernah enggak berpikir 30 tahun lalu, saya pasti tinggal di Singapura? Enggak pernah berpikir. Nah, itu karena tangan Tuhan yang nuntun semuanya. Sebab itu kalau saudara ada di tempat ini, mau rencana, mau tidak rencana, pasti itu di luar pikiran saudara awalnya. Berarti itu Tuhan sedang memimpin saudara. Terus saudara di sini mau pikir lagi, aku nanti ini, nanti aku begini, nanti berdiskotik atau itu dagingmu. Nanti munculnya di tempat lain. Engkau mungkin di tengah-tengah hari kamu lakukan seperti itu, di tengah-tengah waktumu. Tapi nanti di akhir Tuhan akan tuntun lagi di mana. Jadi lebih baik hari ini, saudara, waktu kita ada di Singapura ini, marilah saudara kita betul-betul bahwa Tuhan telah membawa saya di sini. Biar rencana Tuhan jadi atas hidup saya. Jadi kita sudah bisa melihat kota yang bersih dan sebagainya. Kurang apa? Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Dia nggak bisa nangkep saudara. Dia nangkepnya jasmani terus. Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel. Luar biasa nih. Ini pengajar. Dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Saudara, bayangkan. Tidak mengerti. Zaman sekarang juga sama saudara. Kita ini orang Kristen tapi tidak mengerti hal-hal itu. Bingung. Selalu yang kita terjemahkan hal duniawi. Bukan hal surgawi. Oleh karena itu Tuhan ingin kalau kita bersentuhan berhubungan dengan dia, itu saudara pasti, saudara itu adalah kekudusan. Karena firman Allah berkata, tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Kalau kita bicara kudus, semua gereja pasti banyak berkata gini, nggak perlu kudus-kudus Pak Fengki, kenyataan sekarang buat apa? Padahal Tuhan berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, ia akan melihat Tuhan. Kalau nggak suci, saudara, lihat apa? Hantu.
Betul nggak saudara? Kalau suci, lihat Tuhan itu kan pasti lawan kata. Kalau orang kudus, saudara, saudara akan berjumpa dengan Tuhan. Kalau nggak kudus, berjumpa dengan setan. Itu pasti lawan kata. Nggak mungkin itu sama kata. Oh, kalau kamu nggak kudus, tetap aku ketemu kamu. Kalau nggak suci, kamu tetap melihat aku. Nggak mungkin. Orang yang suci lihat aku. Kalau nggak suci, lawannya yang dilihat. Kalau kamu kudus, kamu akan melihat aku. Kalau nggak kudus, ya lihat sana. Itu gampang. Jadi hal seperti ini sebenarnya mudah. Cuma untuk dilaksanakan itu perang dagingnya. Makanya untuk perang daging itu kita belajar karakter-karakter dulu. Kita lihat dulu kita mesti hafal saudara. Di gereja kita banyak, di gerejaku ada karakter Kristus 28 loh. Oh ya, apa saja? Hari Minggu, apa ya? Rajin, lompat-lompat saudara. Apalagi ya, saudara. Kita mesti hafal. Orang lain sudah hafal, masa kita nggak hafal? Orang lain langsung lihat, luar biasa ini. Saudara ngomong luar biasa tapi nggak hafal. Mulai sekarang kita mesti belajar. Sampai bulan 8 kita mesti belajar. Setiap minggu minimal kita baca. 1 hari karakter itu 4 karakter. Kita lihat dulu. Hari Minggu saja. Hari Minggu yang tugas kita adalah rendah hati. Bahasa Ibraninya humble. Saudara, merendahkan diri. Bisa enggak di gereja? Kalau kita enggak rendah hati, sulit. Kata orang, Pak, kita mesti diberkati. Orang yang rendah hati upahnya adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi enggak usah mengejar kekayaan, tapi kejarlah rendah hati. Rendah hati dan takut Tuhan. Upahnya itu tadi. Pengabdian. Gereja itu mengabdi, bukan nuntut Tuhan. Karena Tuhan sudah memberi kepada kita, makanya kita mengabdi. Saudara, kalau kita mati, terus kita mati, Tuhan hidupkan aku nanti ke gereja. Saudara. Nah, terus kita dihidupkan lagi, saudara. Untuk apa? Mengabdi. Kekudusan. Ini coba saudara perhatikan. Gampang toh rendah hati, merendahkan diri. Kalau sudah rendah hati, merendahkan diri. Contohnya gampang, Naaman. Ini ada artinya semua Naaman. Naaman itu sudah rendah hati datang kepada Nabi. Tetapi Nabi itu berkata, kamu masuk aja dia tidak mau jumpai Naaman padahal dia panglima perang. Dia tidak mau jumpa. Tapi disuruh masuk ke sungai Yordan 7 kali menenggelamkan diri. Dia ngomong, lu keluar aja enggak. Gitu loh. Aku ini panglima dari negara lain. Surat dari raja kepada rajamu suruh ketemu kamu. Terus kamu kok enggak keluar? Gitu. Kok malah aku disuruh ke sungai Yordan yang kotor ini. Di tempatku ada sungai Parpar putih, bersih. Tapi ada budak bilang, Tuhan sudah datang di tempat ini jauh-jauh. Hanya cuma disuruh masuk gitu aja, susahnya apa? Gitu. Ya sudah dia masuk. Sembuhlah dia. Kita di gereja sudah rendah hati mau ke gereja. Tapi kalau tidak merendahkan hati, saudara, mungkin kita akan tetap dalam kondisi kita. Terus pengabdian. Setan datang kepada Tuhan mencobai. Tapi Tuhan berkata, hendaklah engkau mengabdi kepada Tuhan Allahmu. Mengabdi itu bukan beribadah saja. Mengabdi itu kata abdi itu hamba. Hamba. Nanti munculnya hari Senin. Menghambakan diri setelah ada pengabdian. Ada nanti. Terus minggu kekudusan. Karena kita berjumpa dengan Tuhan di minggu. Mudah dihafal ya. Oke. Sudah ditutup aja Pak. Terima kasih ganti. Coba tadi hafalnya apa? Naaman Pak. Apa lagi saudara? Ya kurang lebih begitulah. Ya kurang lebih itulah Pak. Pokoknya minggu tahu Pak gitu. Oke lah. Saudara kita mesti belajar setiap minggu. Karena ini penting untuk karakter saudara. Mau ke gereja kalau nggak punya karakter bagus sulit untuk mengejar berkat. Itu butuh karakternya dirubah. Tuhan yang ngasih berkat. Tapi kita punya tugas mengubah karakter kita. Karena firman Allah. Pertama kita lihat kebangkitan rohani. Dari bacaan tadi, kita bicara satu, kebangkitan rohani. Kebangkitan rohani itu bukan hura-hura.
Kebangkitan rohani itu dimulai dengan kebangkitan roh kita. Banyak orang datang di gereja, acara besar, wah semangat saudara. Belum tentu rohaninya bangun. Tapi ketika engkau saudara di tempat sendiri, tiba-tiba rohmu hidup, berjumpa dengan Tuhan, engkau berkobar-kobar sendiri. Itu luar biasa. Makanya ada beberapa teman kita yang saksi. Di gereja sudah sekian tahun Pak, wah, pelayanan dan sebagainya. Begitu dia pergi misi ke NTT, dia bisa berkobar-kobar. Padahal 7 tahun di gereja, gak berkobar-kobar. Saudara. Itu kok gak berkobar-kobar apa Pak? Berkibar-kibar bajunya saudara. Jadi di sini kita melihat saudara, kebangkitan rohani dimulai dari kebangkitan roh kita. Kalau roh kita sudah bangkit, saudara, kita nggak ngomong soal pelayanan, soal pujian. Banyak orang yang khotbah seperti saya, banyak orang pelayanan punya karunia yang hebat sekalipun, belum tentu rohnya bangkit. Semua itu talenta, kebiasaan, kemampuan, skill. Saudara, itu bisa dilatih. Tapi kalau roh itu, saudara, harus mematikan daging. Beda sekali. Nggak perlu saudara melatih, roh hidup. Saudara tidak perlu, itu skill. Tapi kalau roh hidup itu hanya saudara melatih, matikan dagingmu. Ketika marah, turunkan. Mudah sekali. Ketika malas, jadilah rajin. Nah, ketika saudara benci, jadilah mengampuni. Saudara, ketika kita dan sebagainya. Nah, nanti saya singgung terlalu banyak, tidak bagus. Nah itu mesti belajar, matikan. Saudara mau hidupkan, aku mau rajin. Kalau malasnya nggak dibuang, nggak mungkin rajin Bapak Ibu. Kalau malasnya dibuang, ya pasti rajin. Amin. Bangkitkan rajin, kalau ada malas, ya rajin Pak. Begitu lihat tempat tidur, nguek, tidur lagi saudara. Rajin Pak, begitu ketemu tempat kopi, duduk lagi saudara. Sulit. Sama dengan saudara ingin berbuat baik. Saya ingin berbuat baik Pak. Kalau yang jahat tidak dibuang dari hati kita, maka semua kebaikan kita, aku mau baik sama dia ya. Pikir-pikir mau baik kasih apa ya. Kasih ini, janganlah kemahalan. Kasih ini, oh enggak apa-apa dikasih mahal dulu. Kenapa? Supaya nanti suatu hari kita bisa minta tolong dia. Loh, pasti ada begitu. Enggak mungkin tidak. Saudara enggak percaya? Orang saya saja bisa berpikir begitu, apalagi saudara. Iya toh, sudah kita enggak bisa munafik di hadapan Tuhan. Kalau nggak kejahatan dibuang, nggak bisa. Yang perlu kita buang setiap hari ada kejahatan kita. Bukan membangun kebaikan. Kalau membangun kebaikan itu, kalau kejahatan nggak ada, otomatis jadi baik. Otomatis jadi baik. Itulah saudara. Dan kalau kita lihat juga sama dengan kita. Bahwa kita ini perlu untuk apa saudara? Bangkitkan roh kita. Nah, bangkitkan roh bagaimana Pak? Supaya pujian, penyembahan, pasar roh, itu bukan itu, daging harus mati. Tidak bisa tidak. Makanya Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu. Jadi bukan separuh-separuh. Kalau separuh-separuh, ini satu ayat aja saudara, kita banyak gugur di sana semua. Bisa enggak mengasihi Tuhan sepenuh hati? Belum tentu. Tapi kalau mengasihi pekerjaan, nomor 1. Mati-matian tinggal di hutan. Mau 3 minggu meninggalkan anak istri, digigit nyamuk, kena malaria. Yang penting di situ dapat pekerjaan besar. Tapi kalau disuruh pergi ke tempat lain melayani orang sakit, mikirnya 7 kali. Harus puasa 7 hari dulu. Loh ini jujur. Makanya saya ngomong sama teman saya, ini hari ini mungkin dia ke gereja kita. Dia seorang wakil gembala dari satu gereja besar. Dia telepon saya waktu saya ada di Malaka, pernah saya khotbahkan di sini. Sekarang dia kemarin Pak, di mana gerejanya? Dia di sini. Tapi bukan di sini, tempat lain saya kasih. Kau di kota ini, di sini. Kenapa? Waktu dia telepon saya katakan, untuk dunia kerjaan kita mati-matian. Padahal semua yang didapat juga belum tentu membahagiakan kita. Tapi untuk Tuhan, kita tidak berani. Padahal dia memberi kehidupan, menentukan mati hidup kita, memberikan masa depan kita, memberikan keselamatan, kekekalan. Kenapa kok nggak mau? Dia diem, betul juga.
Nah kalau betul bisa ndak? Cukup minggu 3 jam, cukup hari tertentu 3 jam, sungguh-sungguhlah cari Tuhan. Gak usah 7 hari dulu, latihan dulu. Minggu bisa nggak cari Tuhan? Datang cari Tuhan. Datang cari Tuhan, begitu datang di sini, saudara ada temannya, saudara bahasanya apa ini? Kalau bahasa Jawa itu gini apa ya? Saudara, itu so sakit hati sampai ibadah, ayatnya lupa semua. Cuma yang terbayang bukan Tuhan, orang itu terus matanya kelihatan. Nah itu manusia. Karena jiwanya lagi hidup dia. Jiwanya yang sakit, rohnya mati. Kalau rohnya hidup, jiwanya tersentuh, kurang ajar orang yang gak hormati aku. Aku biasanya, karena jiwa itu selalu ingin dihormati, ingin nyaman, ingin egois, ingin dilayani, pokoknya semua yang harusnya enak. Tapi begitu roh hidup, saudara, jiwa bilang, wah orang itu kok seperti itu. Aku ini, firman Allah berkata, siapakah kamu itu? Kamu itu debu di hadapan Allahmu. Saudara, kamu nggak ada bedanya dengan yang lain. Apa yang kamu punya itu ujian. Apakah engkau bisa memandang orang yang di bawah, saudara, dengan baik? Apakah engkau berbeda karena engkau punya uang atau punya lain? Gak main-main. Orang keluar dari mobil, saudara, mobil apa itu? Lamborghini. Lihatin saudara. Kalau mama perempuan yang keluar yang naik mobil, ini yang lakinya di sini, keluar, pintu dibuka. Kakinya keluar dulu, sepatu merah. Loh betul saudara. Saudara lihat itu. Terus tangannya ditutup. Ditutup pintunya. Nah, padahal itu suaminya. Juru parkir, kurang ajar enggak? Bayangin saudara, hebat enggak? Nanti terus ya bawa tas yang mahal. Ke supermarket. Suaminya setelah selesai, suami enggak tas kresek, saudara. Dari supermarket. Luar biasa manusia itu. Bedanya, begitu naik Grab, dapat mobil jelek, saudara. Begitu keluar bayar, langsung keluar cepet-cepet nutup sana, saudara. Beda. Janganlah segala sesuatu yang kita miliki itu menentukan taraf hidupmu saja. Karena taraf hidup kita tidak hanya ditentukan dengan apa yang kita miliki. Tapi kita harus, saudara, yaitu iman kita, kebangkitan roh, itu yang menentukan taraf hidup kita kepada Tuhan. Saudara mempunyai kekayaan, tetapi kalau hidupnya seperti itu ujian. Tapi kalau kita rendah hati, Tuhan akan nambahi semuanya. Saudara, orang kalau rendah hati, coba saudara bilang, ini ya saya kasih uang, terima kasih. Nah, pasti dia turun ke bawah. Kenapa turun ke bawah? Supaya ditambah lagi. Begitu tambah rendah. Coba orang dikasih duit gini, oh jatuh saudara, nggak mungkin. Pasti, nah itulah ceritanya. Jadi kalau kita dapat sesuatu itu, kita harus mau rendah hati. Ini satu kehidupan. Kita lihat dulu firman Tuhan, Pak. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba. Akan datang dan sudah tiba. Berarti akan datang ada terjadi dan sekarang sudah terjadi. Pada saat itu bahasa roh belum ada. Karena itu belum muncul. Saudara. Berarti akan datang, muncul, sekarang sudah ada. Tuhan bicara kepada perempuan Samaria. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Oh bahasa roh, tunggu dulu. Saat itu belum ada bahasa roh. Belum sampai menjadi besar-besaran. Belum menjadi satu ya yang dinyatakan seperti Kisah Rasul 2 Pentakosta. Belum. Saudara. Nah, saudara. Pentakosta pun itu bahasanya bahasa yang dimengerti oleh banyak bangsa. Dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Maksudnya manusia rohmu, saudara. Yang akan bersentuhan dengan Tuhan itu rohmu. Tidak bisa jiwamu. Jiwamu tuh selalu ngomong, Tuhan kok kurang gini, Tuhan kok begini, Tuhan aku kok gini, engkau kasih aku rumah, loh kok cuma 2 kamar. Nanti dikasih 3 kamar, aduh liftnya ini kok cuma 2, saudara. Selalu nuntut, tidak pernah mengucap syukur.
Makanya firman Allah berkata, mengucap syukur itu supaya saudara tahu bahwa jiwa kita selalu nuntut, tapi roh itu kembali kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita harus belajar mengucap syukur. Nggak gampang untuk melatih ini. Itu jadi satu pengetahuan pun tidak akan mampu. Kalau saudara tidak membangkitkan roh, jiwamu akan nuntut terus. Jiwa itu saudara akan nuntut terus. Nah, saya akan memberikan satu perbandingan antara saudara orang yang membangkitkan roh, orang saudara yang rohnya padam. Gampang contohnya. Ya, kita lihat poin kedua dulu, Pak. Roh yang hidup. Ada perbedaan antara saudara, yaitu orang kaya yang diceritakan oleh Yesus dengan Daud. Coba kita lihat. Lukas 12 ayat 19. Yesus memberikan satu contoh kepada orang kaya. Contohnya tentang orang kaya. Orang kaya itu setelah menimbun kekayaan begitu banyak, dia berkata apa? Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku. Oh, ini orang kaya itu. Jiwaku, dia ngomong sama jiwanya, hei jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Berarti nanti setelah ini berarti mati kan? Gak ada apa-apa. Gitu loh. Nah, ini orang yang diceritakan Tuhan Yesus. Satu perumpamaan. Dia mendapatkan kekayaan, tapi dia berkata kepada jiwanya, jiwaku tenang, sudah ada begitu banyak. Tenang, beristirahat, makan, tidur sepuasnya. Saudara, jadi jiwanya terus dikenyangkan. Jiwanya terus hidupkan terus. Tapi kita lihat Daud. Dia juga orang yang besar. Seorang raja juga dia. Yang kaya. Lebih kaya dari orang kaya ini. Kita lihat contohnya. Yaitu Mazmur 43 ayat 5. Apa kata Daud? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Dia ngomong kepada siapa? Kepada dirinya. Siapa yang ngomong? Daud. Ngomong sama siapa? Jiwanya. Jiwanya dididik. Berharap kepada Tuhan, jangan tertekan dalam kesulitan, diganggu orang, digosipin orang, mama gitu saudara. Ayo, tenang. Nggak gampang. Dia bisa lawan dirinya. Saudara, sekarang musuh terbesar saudara bukan orang lain. Tetapi musuh terbesar adalah dirimu sendiri. Mau senang bukan karena orang lain memberikan saudara senang. Tapi saudara yang setir dirimu sendiri. Mungkin susah, sulit, makan gak enak. Tapi kalau engkau bisa mengendalikan, engkau akan tetap bersukacitalah senantiasa. Ada uang, bersukacita. Jujur ngomong, saudara. Saudara hari ini pasti ada masalah juga, tapi juga tidak seperti orang lain yang punya masalah banyak. Orang yang di Mount E sekarang lebih berat daripada saudara. Setuju ya? Setuju? Setuju. Tapi mukanya orang di Mount E sama sekarang kita hampir iyang. Sama maksudnya saudara, bukan hilang. Terus mana yang benar? Gitu loh. Jadi nanti saudara ketemu sama orang di Mount E, loh kok iyang? Mukanya sama ini, gitu loh saudara. Nah, karena saudara jiwamu tuh melihat kekurangan terus. Rohmu tidak hidup, padahal engkau melihat itu ada yang luar biasa. Ketika ada orang-orang, saudara, banyak yang susah teman saya, yang lalu, wah Pak, usaha saya begini Pak, begini, waduh berat gini. Ya sudah ikut saya Pak, susah kok ikut. Ya sudahlah ikut, kemana? Ya misi lah, kemana terserah. Ya salah satu ke desa. Desa mana? Ya jauh lah. Di daerah sana, daerah timur. Waduh, dia tidak suka cita. Capek nih Pak, hilang 3 juta. Saudara, duduk di hotel ya dingin biasalah. Diginting lebih enak. Setelah dia lihat ibadah 3 hari. Padahal makannya
ayam itu direbus. Itu orang-orang kampung kalau bikin ayam direbus. Itu kalau makan, itu ada bulunya juga. Jadi kalau makan mesti bulunya dapur 1, 2, 3. Loh, yang ketawa ini karena dia tahu, saudara. Sungguh betul kok saya ngomong. Nggak main-main. Bayangkan, wah semuanya nggak enak. Tapi dia bisa mengucap syukur. Keluar 3 juta lebih, hidup susah, pergi ke desa, makan nggak karuan, padahal hidupnya masih banyak masalah. Dia bisa bersuka cita. Bedanya apa? Padahal dia keluar duit. Rohnya hidup. Amin. Rohnya hidup. Ini satu kejujuran yang saudara harus tahu. Saudara di tengah seperti ini. Coba saudara pergi ke Moni. Lihat orang itu susah setengah mati. Sakit, nangis, gak bisa bayar lagi. Saudara masih lihat gini, aduh, hidupku lebih nyaman. Betul gak saudara? Pasti lebih nyaman. Saya pernah bawa, oh ini ada Kristen di sini. Ya ini Bu Kristen ini dulu sama saya, sama istri saya, sama teman-teman yang masih muda-muda. Tahun berapa itu ya, saya lupa ya. Saya lupa sih. 99 tahun 2000-an. Sudah 23 tahun. Wah, saudara. Ini muda-muda masih cantik-cantik, sepatu tinggi, saudara. Masih persekutuan. Semua, bukan dia semua, saudara. Kita punya teman banyak itu persekutuan. Wah, ada yang masih kaya-kaya, masih sehat-sehat. Sekarang jalannya kadang-kadang yang sudah kaya gini, capean, saudara. Kecapean ngitung uang, gitu. Nah, kalau kita ini jalannya kenceng, kenapa? Karena banyak buang uang, stres, saudara. Nah, saya bilang, ayo pergi. Saya bawa pergi NUH. Wah, make up-nya biasalah perempuan pertama Singapura yang begitu. Mobilnya mewah. Di NUH, tak tok. Gitu. Begitu lihat satu, saya masih ingat namanya, anak itu namanya Kelvin. Kurus sekali, umur 5 tahun. Kurus, tinggal tulang-tulang, perutnya gede. Gundul, saudara. Itu disuntik apa? Di infus nggak masuk. Sakit. Semua nggak berani ngomong. Diam semua, nggak ada yang ketawa. Bawa tisu, tutup mata. Setelah pulang, bingung ke toilet. Masih ada ya ini kok. Kecantikan barang-barang yang mewah itu akan hilang pada saat saudara kasih itu muncul. Perhatikan baik-baik. Ketika kasih itu ada, make up saudara yang mereknya mungkin $3.000. Betul kan? Mahal, nggak boleh sentuh pun pakai tisu. Ini seandainya contoh, mahal semua ini. Begitu saudara lihat anakmu sakit, mama, cucumu atau anakmu sakit, langsung sakit, gendong. Ingosnya di sini, nempel sini, nggak pusing. Tapi kalau waktu nggak sakit, ada orang nempel, mayuli mau. Ketika kasih itu tidak muncul, semua harga yang mahal itu sangat kita hargai lebih dari hidup kita. Tapi ketika kasih itu muncul, barang yang mahal pun itu kita tidak pernah berpikir itu mahal. Pakaian pesta yang 8 juta. Jas apa ya? Saya tidak pernah punya. Jas Hugo Boss yang 8 juta pakai. Pendeta mungkin ya. Bukan saya tapi pendeta. Taruh. Pakai. Shalom saudara. Jangan taruh itu sembarangan. Tempel. Hati-hati. 8 juta. Tapi begitu anaknya sakit. Jatuh. Wah, loh. Keluar darah. Nggak mungkin gini. Tunggu dulu. Papa tak ganti baju dulu. Itu mahal. Nggak ada. Dia langsung gendong. Jasnya kena darah. Dia nggak pernah berpikir mahal. Dia bawa terus. Sampai anaknya. Bagaimana? Baik. Pulang. Setelah pulang baru lihat jasnya. Oh darah nggak apa-apa lah. Yang penting anakku selamat. Kalau kasih itu muncul. Segala sesuatu yang mahal itu tidak akan kita hitung. Tapi kalau kasih itu tidak ada, selalu yang kita hitung ada sesuatu yang mahal. Jadi kasih dengan kemahalan itu, saudara, itu bisa bertentangan. Kita bukan bicara tidak boleh mahal, tapi yang perlu itu kasih dalam hidup kita. Oleh karena itu kita lihat, gini aja sudah mau nangis.
Ayo, Mazmur 57:8. Hari ini di gereja kita nangis Pak, di tempat luar, keluar saudara, bisa beda lagi. Bangunlah hai jiwaku, Daud ngomong, bangunlah. Aku mau membangunkan fajar. Jiwa ini suruh bangun. Kalau kamu nggak bangun, harus bangun. Aku ingin membangunkan fajar. Kita mau menyanyi Tuhan. Bukan orang yang dibangunkan, fajar mau dibangunkan. Berarti dia pada saat itu mulai remang-remang mau masuk matahari. Dia tidak mau matahari keluar dulu. Seakan-akan jiwaku. Bukan berarti besok saudara tiru. Jam berapa ini? 5:30, 6:30, matahari belum muncul. Teriak nama Tuhan, saudara. Bukan seperti itu. Artinya di sini, dia sebelum matahari muncul, jiwanya harus ditundukkan. Supaya hidup saudara pada hari itu, rohmu itu yang hidup. Sehingga engkau dalam kesulitan, kau tetap tenang. Satu ayat lagi. Belum terakhir. Mazmur 103:1. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dia perintahkan jiwanya. Berarti rohnya yang hidup. Tapi kalau orang itu, hai jiwaku, ada begitu banyak uang, tenanglah, tidur, makan, minum. Tapi kalau ini, hai jiwaku, bangkit, bangun. Muliakan Tuhan, aku, dan sebagainya, saudara. Bedanya, perbedaannya. Kalau roh yang mati, selalu ngomong kepada jiwanya untuk nyaman. Tapi kalau roh yang hidup, dia akan tekan jiwanya untuk memuliakan Tuhan. Ya, yang terakhir. Baru Pak, kalau terakhir roh saya hidup Pak. Karakter Kristus. Saya nggak sulit-sulit dah, yang ketiga terakhir aja. Tadi sudah bicara. 1 Timotius 6:11. Tetapi engkau, hai manusia Allah. Ternyata saudara itu memang kita semua manusia. Tapi Tuhan katakan, hai manusia Allah. Kenapa disebut manusia Allah? Karena saudara sudah menghidupkan rohmu. Amin. Sehingga engkau bisa menimbang. Ketika engkau gak suka, ketika marah, sakit hati, kecewa, engkau bisa lawan. Sehingga engkau disebut manusia Allah. Makanya dikatakan, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu kejahatan. Yang dikejar apa manusia Allah? Kejarlah keadilan. Kejarlah ibadah. Kejarlah kesetiaan. Kejarlah kasih. Kesabaran dan kelembutan. Saudara, ini penting sekali. Ini namanya karakter Kristus. Yang dikejar adalah itu, mati-matian. Ya, memang beberapa hal, saudara, kalau saya pakai baju putih. Ya pasti saudara tahu baju putih. Kalau pakai baju putih ini, makan apa sedikit saja. Makanya kalau pakai putih, saya ini paling takut kalau makan bakmi. Loh kenapa Pak? Kalau makan bakmi kan narik ini, pasti bakminya kan enggak pendek saudara. Kan mesti panjang. Pasti goyang-goyang. Pasti ada yang nempel. Kalau nempel saudara bilang, gak apa-apa lah makan terus saja. Tidak mungkin. Pasti saudara akan jaga. Kenapa? Karena putih. Kelihatan kotornya. Pasti saudara akan pergi ke toilet bersihkan. Betul kan? Tapi kalau hitam, ini jas hitam. Gak kelihatan kotor, gak kelihatan. Hitam masuk hitam. Kalau hidupmu, hatimu sudah bersih. Kotor sedikit, pasti saudara bingung untuk membersihkan. Dan butuh waktu lama untuk membersihkannya. Tapi kalau hatimu kotor, mau kotor nggak kotor, saudara nggak pusing. Mau orang mau mati, mau ditolong nggak pun nggak pusing. Tapi kalau hatimu sudah bersih, engkau lihat sedikit saja, walaupun nggak nolong orang, hatimu sudah nggak nyaman. Pulang pasti mikir. Itulah yang namanya kehidupan di hadapan Allah. Sebab itu kita disebut manusia Allah. Ingat itu. Kalau baju putih, saudara akan kelihatan nodanya. Pasti dibersihkan. Tapi kalau pakaian hitam, kita nggak akan pernah berpikir. Coba saudara lihat itu. Di mana-mana. Saudara kalau pakai, biasanya ini, kita kalau yang pakai apa? Semir rambut lah, semir rambut.
semir rambut. Kalau saudara pakai baju hitam, nggak terlalu berat. Apalagi kalau pakai anduk hitam, nggak masalah. Tapi coba saudara pakai anduk putih, mikir nyucinya lama. Pasti saudara biarkan gini kayak anjing itu supaya kering sendiri. Kenapa saudara? Nah, karena noda. Jadi kita kembali lagi untuk yang terakhir ini, saya butuh waktu 1 menit untuk saudara perhatikan. Manusia itu mati-matian untuk dunia, tapi tidak sungguh-sungguh untuk Tuhan. Padahal Tuhan memberikan kehidupan semuanya. Kalau kasih itu muncul, semua yang mahal itu kita nggak akan hitung, nggak akan kita pikir. Tapi kalau kasih itu nggak ada, kita cuma mikirnya itu mahal-mahal semuanya. Bukan berarti nggak boleh. Dan yang ketiga, saudara berpikir, kalau hati kita sudah bersih, begitu kotor sedikit, saudara pasti nggak enak. Tapi kalau saudara hatimu bersih, kalau sudah kotor, saudara biarin kotor. Besok dicuci, sudah kuning. Nggak apa-apa makan mie lagi, mau kuning, mau cuci nggak cuci, toh sudah ada 1 kuning. Oleh sebab itu bersihkan kalau sudah bersih. Supaya jangan kau membiarkan yang bersih menjadi kotor. Dan kalau sudah hati kita kotor, kita nggak akan pernah berpikir untuk membersihkannya. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kau memberkati kami semua yang ada di tempat ini. Kau sucikan setiap hati pikiran kami, supaya ibadah kami adalah satu pengabdian yang penuh dengan karakter Kristus, rendah hati, merendahkan diri, pengabdian, dan kekudusan. Kami tahu tanpa kekudusan tidak satu pun orang yang bisa melihat Tuhan. Biar hari ini Tuhan, kami boleh hidup, roh kami yang bangkit, supaya segala sesuatu Tuhan, kami tahu dan kami bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang ada, yang tersisa dalam hidup kami. Sehingga kami tidak meratapi apa yang hilang dan apa yang tidak ada. Kami ingin Tuhan supaya hari ini kami tidak dijajah oleh ketakutan, kesusahan, kesedihan. Tapi kami mau dibangkitkan roh kami. Bahwa kami masih punya Tuhan. Kami punya pengharapan. Kami bisa menikmati semuanya. Tuhan, kau pakai setiap umat-Mu di tempat ini. Supaya roh kami membangunkan jiwa kami untuk memuliakan Tuhan. Supaya roh kami membangkitkan jiwa kami untuk berharap kepada Tuhan. Supaya jiwa kami tidak mau nyaman, kami tidak mau roh kami mati. Sehingga jiwa kami selalu nuntut kenyamanan. Biar hari ini Tuhan kami mau menikmati menjadi manusia Allah. Yang di tengah-tengah berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak dijajah oleh perasaan kesedihan. Tapi kami bisa menikmati, mengucap syukur dan bersuka cita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan, iman rohani kami. Sampai kepada anak cucu kami. Biar kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai kami. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat umatnya yang berjaga-jaga. Kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia.
Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, memimpin kami semuanya. Bahkan membuat kami menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara.